Hai guys, jumpa lagi. Dalam rentang waktu September 2007 hingga November 2009, sering terjadi pencurian di rumah-rumah penduduk yang terletak di sekitar kota Orleans, Belleville, dan Tweed di Provinsi Ontario, Kanada. Pencurian ini nggak biasa. Yang terutama diambil adalah pakaian dalam wanita berupa celana dalam dan bra, termasuk juga bikini, gaun, dan sepatu. Pakaian dalam yang dicuri kebanyakan milik wanita muda, remaja, hingga bocah perempuan usia 9 tahun. Biasanya si pencuri masuk ke rumah saat semua penghuni nggak ada. Dia terkadang mencuri foto-foto korbannya dari album foto, juga melakukan masturbasi di tempat tidur korban. Terkadang dia juga meninggalkan pesan untuk korbannya, seperti ucapan terima kasih yang diketiknya di komputer seorang remaja berusia 12 tahun setelah dia berhasil masuk ke kamarnya untuk mencuri celana dalam. Dari setiap rumah, si pencuri mengambil belasan hingga puluhan pakaian dalam. Kemudian selama 2 jam dia akan berpose di depan kamera dengan memakai pakaian-pakaian dalam itu. Foto-foto itu akan dia simpan untuk kenang-kenangan. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan tidur nyenyak. Esok paginya dia bangun, menyemir sepatunya hingga berkilat, memakai seragam militernya, dan berangkat ke kantornya di pangkalan militer Trenton. Dia adalah warga terhormat, namanya Kolonel Russell Williams, salah satu pilot terbaik yang dimiliki Angkatan Udara Kanada. Dia kerap mendapat tugas kehormatan sebagai pilot pesawat yang membawa tamu-tamu negara seperti Ratu Elizabeth dari Inggris dan suaminya Pangeran Philip, juga membawa Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri Kanada. Kolonel Russell lahir tahun 1963 dan sudah berkarir di Angkatan Bersenjata Kanada selama 23 tahun. Dia merupakan komandan pangkalan militer di Trenton, yaitu pangkalan udara terbesar dan tersibuk di Kanada. Kolonel Russell memiliki istri bernama Mary Harriman yang dinikahinya tahun 91. Mereka tidak memiliki anak. Kolonel dan istrinya tidak tinggal serumah sebab istrinya kerja di kota lain. Hal ini bikin si kolonel lebih gampang melakukan aksinya sebagai maling celana dalam tanpa ketahuan istri. Semakin lama kejahatannya bertambah gila, nggak cuma sebatas mencuri celana dalam saja. Pada 27 Januari 2010, Kolonel Russell mengintai rumah seorang wanita bernama Jessica Lloyd yang berusia 27 tahun. Selagi Jessica pergi, dia masuk ke dalam rumah untuk memastikan Jessica tinggal sendiri. Kemudian dia keluar dan mengintai dari jauh hingga Jessica pulang. Malamnya saat Jessica tidur, Kolonel mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Mendadak Jessica terbangun. Kolonel langsung memukul kepalanya dan mengikatnya serta menutup mulutnya dengan lakban. Lalu dia foto Jessica yang pakai baju tidur tank top hitam dan celana jogging abu-abu. Sekitar jam 2 pagi, si kolonel lalu memperkosa Jessica dan merekam video perbuatan bejatnya itu. Setelah 3 jam di dalam rumah, si kolonel menutup mata Jessica dengan kain dan membawanya ke rumahnya di kawasan Tweed dengan mobil. Di rumahnya, kolonel memaksa Jessica mandi pancuran bersama dirinya. Usai mandi, si kolonel kembali mengikat Jessica dan membiarkan dia tidur beberapa jam. Kemudian Jessica terbangun dan mengalami kejang-kejang. Dia minta dibawa ke rumah sakit. Jessica memohon kepada kolonel, "Kalau aku mati, tolong sampaikan pesanku pada ibuku, aku mencintainya." Kolonel lalu kembali keluarga Jessica yang tidak bisa menghubungi Jessica segera lapor polisi. Polisi memeriksa rumah Jessica dan menemukan jejak ban yang unik di depan rumah. Selama 4 hari di awal Februari 2010, polisi bekerja keras memeriksa jalan dan kawasan perumahan untuk menemukan mobil yang memiliki jejak ban seperti di rumah Jessica. Polisi akhirnya menemukan yang mereka cari, sebuah SUV Nissan Pathfinder yang ternyata milik Kolonel Russell Williams.
Pada 7 Februari 2010, Kolonel dipanggil ke kantor polisi untuk ditanyai selama 10 jam. Akhirnya dia mengaku membunuh Jessica. Selain itu dia juga mengaku melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, termasuk 82 kali masuk ke rumah orang untuk mencuri celana dalam, 2 kali melakukan penyerangan seksual terhadap wanita, dan memfoto mereka dalam kondisi terikat, dan yang lebih mengejutkan, si kolonel mengaku telah membunuh seorang wanita lagi, yaitu Kopral Mary France Comeau, teknisi di pangkalan militer pada November 2009. Ceritanya begini guys. Menurut Kolonel Russell, dia berjumpa pertama kali dengan Kopral Mary pada saat penerbangan militer. Sebagai komandan, dia punya akses ke seluruh informasi pribadi Kopral Mary, termasuk jadwal kerjanya, alamat rumah, dan nomor telepon. Pada November 2009, saat Kopral Mary sedang tidak di rumah karena pergi cuti liburan, si kolonel masuk ke rumahnya dari jendela basement untuk memastikan Kopral Mary tinggal seorang diri. Kolonel lalu mencoba pakaian dalam Mary dan memfoto dirinya sebanyak 18 kali dengan pakaian dalam sang kopral. Ketika Kopral Mary pulang liburan, dia sadar ada orang yang masuk ke rumahnya dan mengacak-acak pakaian dalamnya. Dia menuduh itu ulah pacarnya yang sudah pasti nggak bersalah. Suatu malam, masih di bulan November 2009, sekitar jam 11, Kolonel masuk mengendap-endap lewat basement ke rumah Kopral Mary. Sambil menunggu Kopral Mary tidur, Kolonel bersembunyi di dekat perapian sekitar 30 menit. Tapi Kopral Mary nggak tidur-tidur dan malah mencari kucingnya yang berdiri dekat persembunyian Kolonel. Saat itulah Kopral Mary sadar ada orang di rumahnya. Wajah si kolonel tidak kelihatan karena memakai penutup. Tanpa pikir panjang, kolonel memukul kepala kopral berkali-kali dengan senter hingga pingsan. Kolonel Russell lalu mengikat Mary di basement dan mengambil fotonya dalam kondisi telanjang dan memperkosanya selama 2 jam. Setelah membunuh Kopral Mary, kolonel mengambil 9 helai pakaian dalamnya lalu pergi meninggalkan rumah. Atas semua pengakuannya, Kolonel Russell Williams ditangkap. Polisi memeriksa rumahnya dan menemukan barang bukti termasuk foto-foto dan koleksi pakaian dalam wanita curiannya disimpan dan didaftar dengan lengkap serta disembunyikan baik-baik. Pihak militer mengambil tindakan paling rendah terhadap Russell Williams, yaitu mencabut jabatan dan pangkat militernya, membakar seluruh seragam militernya, menghancurkan medali penghargaannya, menghancurkan mobil SUV Nissan Pathfinder-nya, dan menghapus namanya selamanya dari catatan militer Kanada. Pada 22 Oktober 2010, sidang pengadilan menjatuhi Russell Williams hukuman penjara seumur hidup ganda atau 2 kali hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu, korban-korbannya banyak yang mengalami trauma atas perbuatannya itu. Keluarga mendiang Jessica Lloyd dan Kopral Mary Comeau mengalami kesedihan luar biasa dan tidak bisa hidup seperti dulu lagi. Sekian dulu ceritaku guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di cerita lain.